Ya pemirsa, tersangka korupsi dan pencucian uang Febri Adriansyah berdalih dikriminalisasi dan penahanan dirinya tidak pantas. Ya, sementara pakar hukum menyebut sebelum menetapkan status tersangka, penyidik dipastikan sudah kantongi alat bukti. Dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Pernyataan itu disampaikan tersangka korupsi dan pencucian uang Febri Adriansyah usai ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Dengan tegas, mantan Jampitsus itu menyebut jika dirinya telah dikriminalisasi. Febri bahkan berdalih alat bukti yang diajukan penyidik belum terkonfirmasi dan masih perlu didalami. Dengan dalih itu, Febri merasa jika dirinya tidak pantas ditahan. Alat bukti yang diajukan masih perlu didalami atau dikonfirmasi, ya. Sehingga menurut saya ini belum cukup untuk dilakukan penahanan. Pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar menilai penyidik tentunya tidak asal-asalan menetapkan ex-Jampitsus itu sebagai tersangka, melainkan sudah berdasarkan tercukupinya alat bukti. Jika merasa dikriminalisasi, Fikar menyebut Febri bisa ajukan sidang pra-peradilan. Ketika orang ditetapkan sebagai tersangka, maka pasti itu, ya, penyidik sudah mengantongi minimal ada 2 alat bukti yang cukup, ya, yang menempatkan seseorang itu sebagai tersangka. Nah, saya kira ini juga tidak berbeda dengan penetapan Pak Febri ini sebagai tersangka. Ya, penyidik pasti sudah mempunyai minimal 2, bahkan mungkin lebih, ya, bisa 3, 4, 5, 8 dan seterusnya, gitu ya. Nah, karena itu tidak mengherankan, ya, kalau kemudian siapapun yang ditempatkan sebagai tersangka kemudian sekarang pasti itu sudah didasarkan pada alat bukti yang cukup. Febri Adriansyah diduga tersandung 3 mega korupsi di PT Asabri, PT Krakatau Steel dan pengadaan batu bara di PT PLN. Polisi telah menggeledah 12 tempat termasuk rumah pribadi Febri di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Uang nyaris setengah triliun rupiah dan 74 kg emas ditemukan. Kini sang mantan Jampitsus itu telah mendekam di sel tahanan. Tim Liputan iNews melaporkan. Anda kembali di Sindo Today, pemirsa. Sebelum Febri ditahan selama 5 hari berturut-turut, Kejaksaan Agung digeruduk mahasiswa. Masa mendesak mantan Jampitsus Febri Adriansyah yang sudah ditetapkan sebagai tersangka segera ditahan. Aksi pembakaran spanduk mewarnai unjuk rasa mahasiswa di depan gedung Kejaksaan Agung Senin sore. Mahasiswa menilai penyidikan kasus tindak pidana pencucian uang oleh penyidik Kejaksaan Agung usai temuan Kortas Tipikor Polri dinilai mahasiswa jalan di tempat. Lantaran ex-Jampitsus Febri Adriansyah belum ditahan meski sudah berstatus tersangka. Aksi unjuk rasa mahasiswa juga sempat diwarnai aksi saling dorong polisi dan mahasiswa. Aksi unjuk rasa puluhan mahasiswa kembali digelar Selasa sore di depan gedung Kejaksaan Agung. Mahasiswa mendesak Kejaksaan Agung segera menahan Febri Adriansyah, memproses perkara secara transparan, serta menolak adanya perlakuan istimewa terhadap mantan Jampitsus. Unjuk rasa kembali berlanjut pada Rabu 22 Juli hingga malam hari. Mahasiswa membakar spanduk dan mendirikan tenda di depan gedung Kejaksaan Agung. Masa Aliansi BEM Kristiani seluruh Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia Kamis siang. Terlibat aksi saling dorong dengan aparat, mahasiswa mendesak Kejaksaan Agung mengusut tuntas kasus yang melibatkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Jumat siang, Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia berunjuk rasa di depan gerbang utama Gedung Kejaksaan Agung Jakarta menuntut transparansi kasus ex-Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah. Selain membawa spanduk dan orasi, para pengunjuk rasa juga melempar tikus hidup ke halaman dalam gedung kejaksaan sebagai simbol lemahnya sistem hukum di Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, seorang pekerja imigran Indonesia asal Kampung Ketileng, Kota Serang, Banten diduga disekap majikannya di Arab Saudi. Korban dan keluarga minta bantuan agar dapat segera dipulangkan ke Indonesia. Jadi
ditahan sama majikan, saya disekap, saya nggak diperbolehkan pulang, gaji saya juga ditahan. Pengakuan Atilah, pekerja migran Indonesia asal kampung Ketileng, Kelurahan Teritih, Walantaka, Serang, Banten ini viral di media sosial. Atilah mengaku disekap majikannya dalam kondisi sakit dan gajinya pun ikut ditahan. Atilah dan keluarganya meminta pertolongan pemerintah agar segera bertindak dan memulangkan Atilah. Kondisi Atilah yang sakit membuat keluarga khawatir. 8 bulan katanya. Jadi nggak bisa pulang sampai sekarang ya? Sampai sekarang nggak pulang. Udah upaya minta bantu ke siapa aja? Upaya bantuan kesana kemari, ya nyatanya kan belum ada hasil. Menanggapi aduan, Pemprov Banten menggelar rapat koordinasi bersama Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Banten untuk memastikan penanganan kasus sesuai mekanisme perlindungan PMI. PMI juga sudah kami hubungi juga atas nama Ibu Atilah yang saat ini berada di Arab Saudi. Cuma memang terbaru kami kontak belum bisa terhubung, masuk tapi belum diangkat, direspon gitu, untuk bisa memonitor posisinya di mana sekarang ini. Gitu. Hingga saat ini BP3MI masih terus berusaha menghubungi korban untuk mengetahui keberadaan dan kondisinya. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, aksi kejar-kejaran yang berujung baku tembak antara polisi dan seorang diduga pelaku pencurian sepeda motor terjadi di kawasan Citra Raya, Kabupaten Tangerang, Banten pada Jumat siang. Ya, meski sempat terjadi baku tembak, terduga pelaku curanmor berhasil melarikan diri. Aksi kejar-kejaran yang berujung baku tembak antara seorang polisi dengan terduga pelaku pencurian sepeda motor terjadi di kawasan Citra Raya, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat siang. Kejadian berawal saat polisi tak berseragam mengejar 2 orang terduga pelaku pencurian motor. Untuk menghentikan terduga pelaku yang melarikan diri, polisi kemudian melepaskan tembakan peringatan ke udara. Namun bukannya berhenti, salah satu pelaku justru melakukan perlawanan dengan membalas tembakan. Kedua terduga pelaku berhasil melarikan diri, namun motor hasil curiannya tertinggal di lokasi. Berarti sudah sempat terjadi aksi saling tembak waktu kejadian? Sempat. Untuk motor korban sendiri, bisa berhasil diamankan atau seperti apa? Berhasil diamankan di Bank BCA Madrigas sekitaran. Ditinggalkan. Selain mengamankan sepeda motor milik korban, polisi juga melakukan olah tempat kejadian perkara dan melakukan pencarian terhadap proyektil yang diduga ditembakkan pelaku saat beraksi. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, antrean truk sampah menuju TPST Bantar Gebang mengular sepanjang 3 km hingga mengganggu arus lalu lintas di Jalan Narogong, Bekasi, Jawa Barat. Diduga antrian dipicu pergantian shift pekerja hingga menyebabkan truk tertahan berjam-jam. Ratusan truk sampah milik Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi Jakarta ini tertahan dan mengular sepanjang 3 km, mulai dari Jalan Pangkalan 5 hingga Jalan Raya Narogong, Kota Bekasi. Diduga tertahannya truk-truk ini akibat kurang efisiennya pergantian shift di TPST Bantar Gebang hingga sopir harus menunggu berjam-jam. Salah satu pengemudi truk mengatakan sudah datang sejak malam dan hingga menjelang pagi masih tertahan di jalan. Para sopir berharap antrian bisa diatasi karena imbasnya pada biaya perjalanan sopir yang membengkak. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Diduga pengemudi ugal-ugalan sebuah mobil box tabrak lansia di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Kerasnya benturan membuat korban luka parah hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Petugas mengevakuasi pria lansia pejalan kaki usai ditabrak mobil box di Jalan Pangeran Jayakarta, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Sabtu malam. Kerasnya hantaman membuat korban luka parah di kepala dan tak sadarkan diri. Kecelakaan bermula saat korban yang berusia 60 tahun tengah menyeberangi jalan, tiba-tiba ditabrak mobil box yang melaju kencang dari arah Gunung Sahari menuju kota. Mobil terhenti setelah menabrak pohon. Pengemudi mobil box luka ringan. Ia diduga mengemudi dengan ugal-ugalan di lokasi yang minim penerangan lampu jalan. Polisi tiba di lokasi melakukan olah TKP dan meminta keterangan sopir dan sejumlah saksi. Untuk penyelidikan, sopir beserta kendaraannya kemudian dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat.
Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.